وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para santri, para hujjah, para orang tua berkhusus yang kami muliakan Ketua Masjid Jami' Al-Aqrar Fadilatul Ustaz Muhammad Muhammad, yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Haji Muhammad Sibli Judan, Imam Maghrib kita Bapak Haji Abdul Wahab Habibana Abu Ahmad Al-Bakri, yang kami muliakan Sasolah Rahman Bapak Haji Nalkoh, Bapak Haji Abdus, Bapak
namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Puja syukur kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Abror dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah mensisipkan sebagian hartanya dalam kegiatan rutin di Masjid Al-Abror ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya, infak sedekah yang dikuatkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Mudah-mudahan para arwah orang-orang tua kita, sanak saudara kita yang sudah meninggal dunia, khususnya keluarga besar dari Masjid Jami' Al-Abror, Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Fattah ya Razzaq ya Alim iftah lana abwabal ilmi was sa'adah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Khamis yang kelima, hal-hal yang diharamkan ketika sedang melaksanakan ibadatul haji dan ibadatul umrah. Yang kelima adalah yahrumu ayyastayada kullu syai'in bari'in ma'bud. Haram memburu setiap hewan yang diburu dari buruan hewan daratan yang dimakan ataupun tawalladu min makan wa ghairul ma'bud, ataupun melahirkan dari hewan yang dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan, itu hukum haram. Bain mata fi yadi adlafahu aw adlafa juz'an jamul jajab. Jika hewan mati dengan tangannya ataupun melukai sebagian daripada hewan tersebut, maka wajib menggantinya. Hal-hal yang diharamkan ketika dia berihram haji dan umrah selain memakai minyak wangi ataupun berpakaian yang berjahit bagi orang lelaki, ataupun melakukan hubungan intim ketika melaksanakan haji dan umrah. Yang terakhir adalah memburu hewan, baik hewan yang di daratan maupun yang di lautan. Umpama di Indonesia dijagung mancing, kata di sono jangan mancing, baik di mancing ataupun jalan, karena di sana tuh ada tuh yang namanya burung dara, anak keturunan dari burung dara yang pernah melindungi Nabi Muhammad SAW dari kejaran suku-suku bangsa Arab. Katalah Nabi hijrah di Jabal Nur, ada di sebelah kiri ketika kita ingin ke Arafah, itu Jabal Nur. Ketika Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, Nabi bermalam di goa tersebut 3 hari. Tiba-tiba ada burung dara datang 2 pasang, bikin sarang dan nur di tengah-tengah mulut Tuhan. Maka dilihat itu orang-orang suku bangsa Arab, khususnya Abu Lahab dan Utbah bin Rabi'ah, tak kalah mendengar ada suara dari dalam. Tidak mungkin ada orang masuk di dalam karena ada burung dara lagi betul. Itu burung dara yang ada di Mekah gampang banget nangkepnya, kemudian cakep lagi, jadi apa-apain, jangan dikasih makan lagi. Karena kita sedang melaksanakan ibadah umrah, haram hukumnya memburu hewan ketika dia sedang haji dan umrah, baik hewan yang di daratan ataupun yang di
habis deh. Ini bapak pergi haji umroh minta transfer mulu, ya kan? Kenapa sih ketua rombongan? Itu bapak lo iseng, orang di Arafah lagi Arafah, ada kandal dimatiin, ada cicak dimatiin, itu denda 1 ekor kambing. Waduh, jangan iseng, banyakin tasbih, tahlil dan tahmid, mengagungkan, membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu hewan yang dimakan ataupun yang tidak dimakan rusak, menjadi cacat tubuhnya, maka wajib menggantinya. Fa in kana hum mislu minan na'imi wajabat mislu minan na'am. Kalau umpama yang rusak daripada ternak, maka diganti dengan ternak pula. Kalau sapi yang dibunuh, maka wajib mengeluarkan sapi. Kalau onta yang dibunuh, maka gantinya juga onta. Kalau yang dibunuh itu kambing, maka gantinya kambing. Begitu juga ada hewan yang kecil seperti burung dara, ya, maka wajib diganti dengan 1 ekor kambing. Begitu juga rumput-rumput yang ada di mana? Di Arafah. Jangan ngoret di sono, dicabut-cabutin, jangan. Tuh nyari berkahnya dah. Ini rumput, nanti alang-alang, ya baik. Cabut-cabutin haram, jangan. Walaupun itu tanah haram berbekas, hukumnya juga ada. Karena kita lagi sedang haji ataupun lagi umrah. Begitu juga ngambil barang yang ada di sono. Umpama ada batu di Arafah, ambil buat bikin cincin, haram, nggak boleh. Ustaz, bapak saya pulang haji ngomong lancar kalau syarat, kemasukan jin tomang, gara-gara bikin cincin itu pulangin itu, baik batu dan kerikil, sisa lempar juga hukumnya haram, karena tanah haram. Yuhayyiru bainahu wa baina ta'am bi qimatin wa baina shaum li kulli yawmin muddun. Kalau dia punya duit atau tidak mendapatkan hewan yang dibeli, maka untuk memilih antara harga tuh sapi atau kambing ataupun onta ataupun makanan yang dibeli seberat onta ataupun sapi yang diburu. Kalau umpama burung dara 1 ekor kambing ada, umpama harga kambing berapa, kemudian beli untuk makanan nasi bungkus, berikan kepada fuqara dan masakin yang ada di Madinah. Itu gampang. Ketika sholat zuhur, ini tuh nasi taruh depan hotel. Siapa yang mau ngambil silakan. 2 menit habis. 2 menit. Kenapa? Ribuan orang yang mudah mandir. Atau orang ngambil, langsung ambil semua. Gampang kalau sana masyarakat. Wa baina shaum li kulli muddi yaumin. Orang yang punya duit untuk menggantinya, maka dia puasa. 1 hari adalah 1 mud. Kalau dibeli beras itu, umpama kambing di sana umpama 5 juta, kalau beli beras 5 juta berapa itu? 1 liternya 1 hari, masya Allah, lama ya? Makanya fokus di dalam ibadah. Maka wajib mempelajari sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, hal-hal yang diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Salah satunya memburu hewan. Illa bil hamami wa ma'aiba wa hadara fasyatin. Kecuali apa? Wa
Wa ilam yakun labistu wajabat qimatun ila fil hamam. Jika memang tidak ada hewan yang kita beli, maka harganya uangnya itu kita sedekahkan untuk fuqara dan masakin di Madinah ataupun di Mekah. Ila fil hamami, kecuali burung dara, wa ma'iba wa hadara fasyatu, apabila menjadi cacat ataupun terbunuh, maka gantinya 1 ekor kambing. Summa insya yakhruju bi qimatin ta'aman aw yasumu kullu yawmin. Kalau dia mau kasih duitnya aja dah. Kasih duitnya. Berikan untuk makanan, untuk dibagikan orang-orang yang ada di negara. Ataupun dia puasa 1 hari 1 mud, yakni 1 liter. Berapa tahun dia puasa, benar? Dalam 1 mud. Kalau umpama 1 kambing itu harga 5 juta, paling indah tuh kalau beli kambing apa? Beli beras berapa liter, berapa hari dia wajib melaksanakan ibadah puasa, pengganti daripada hewan yang rusak. Wa ya'lamu kulluhu ala rajul wal mar'ati, dan haram memburu itu berlaku bagi laki dan perempuan. Illa fa'ala tajarrudi minal mahid wa kaspirasi wa yatasubuha birrujuh, lakin yajamul mar'atu kasba wajah, kecuali fa'ala mutajarrab bil mahid, kecuali dikerjakan memakai pakaian berjahit ataupun tertutupan bekas saparas, membuka kepala, mayoritas subuh, maka dikhususkan wajibnya birudu bagi orang laki, bagian-bagian berjahit atau pakaian jahit hukumnya haram bagi orang laki, ataupun menutup kepala. Lakin yajamul atau kasbu wajah, akan tapi wajib bagi orang perempuan itu membuka mukanya, jangan pakai cadar ketika dia sedang melaksanakan haji dan umrah, terbuka muka. Wa in arada satara anin nas, jika dia ingin menutup mukanya daripada manusia, sadarat alaihi syai'an bi syartin la yamsah wajha. Kalau umpama harus ditutup mukanya, mungkin karena cakep kali ya, bikin orang kaget, terkagum. Gara-gara dia lewat cakep orangnya, lagi melempar jumroh, bukannya tembok yang dilempar, akhirnya kepala orang yang disambit karena lewat orang cakep, udah tahu cakep menyebarkan fitnah, boleh ditutup. Tapi tutupnya itu jangan sampai mengenai muka. Jadi ada alat itu ditutup gini, kerembe-rembe, tapi jarang sih. Ya, mungkin dulu, karena orang dulu Arab melihat perempuan jarang dilihat. Kenapa? Karena tertutup. Kalau sekarang mah perempuan ngablak ya kan? Banyak perempuan cakep, karena banyak perempuan yang kita lihat cakep, dia perempuan cakep biasa aja kan. Apalagi di samping bini kita, nggak berani tuh. Nengok sana, nengok sini, lempeng ya. Tanpa ada kata-kata, paling subhanallah. Ma'in masau min ghairi ikhtiyariha lam yadur. Andai kata menyentuh kepapan mukanya tanpa ada paksaan, tidak ada ghoromah, tidak ada denda. Kalau umpama memang ditutup tuh sampai sepedapan, kayak enggak ketika haji, ketika tawaf dan sebagainya, hukumnya haram. Hukumnya haram. Walil muhrimi haqqur rasi wa sajid bi ajbari bihaitsu la yaqtahu sya'ran. Dan diharamkan bagi orang yang ihram haji dan umrah itu hak rasi, menggaruk kepalanya dan jasadnya dengan kuku sekiranya
bisa memotong ataupun rambut bisa copot. Nih ketika garuk, mama gatal nih rambut kita, garuk pelan aja, jangan rambutnya panjang, kukunya panjang, ayo Pak, kacau, itu kena denda. Satu helai rambut adalah satu nasi bungkus, satu bungkus 50 real, 50 real berarti 250.000. Kalau 3 rambut, masya Allah, kan? Tarik-tarik jenggot tuh, jangan garuk-garuk badan. Akhirnya badan tuh ada bulu, walaupun bulu kecil, bulu halus, itu kena denda. Kena denda. Wain kata kuman, kalau dia bunuh kuman ini artinya apa? Serangga, ada cicak, kurang dari cicak dah, kecoa, semut dia. Lakin yukrahu ayyukal liyal mahram murasah. Akan tapi makruh ayyukal liyal mahram murasah. Walau qatlul kuman, bagi mereka itu yang ihram haji dan umrah boleh matiin serangga ketika lagi di wukuf Arafah, lagi tidur ternyata banyak semut, karena ganggu kan, boleh semprot itu, termasuk nyamuk ya, lagi tidur nyamuk nemplok ya, tidak takut apa-apa, lagi diharap banyak nyamuk karena jarang buat sono. Yang banyak di Depok juga kasar. Lakin yakruh ayyukal al mahram murasahu, akan tapi makruh bagi orang yang ihram itu akan mencabut rambut kepala. Kalau umpama copot, kena denda. Bain kota lamin hakum latan nubayat tasadak walau bikuli kumatin. Kalau umpama dia membunuh yang namanya apa? Serangga, maka disunnahkan untuk bersedekah. Walau bilukmatin, walaupun cuma satu suap daripada nasi. Sunnah untuk bersedekah. Faslun idza arada dukhul Makkah iktara kharij al-Makkah bi niyati dukhul Makkah. Bagi orang yang ingin masuk ke kota Mekah, sunnah untuk mandi jika orang ini bukan penduduk asli kota Mekah. Kayak kita nih dari Indonesia ataupun kaum muslimin berkhidmat di seluruh dunia. Untuk sunnah untuk datang ke kota Mekah untuk mandi lebih dahulu. Kalau umpama kita dari Madinatul Munawwarah, itu enak sambil niat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kemudian dia mandi di hotel. Umpama kita sampai di Jeddah, di Madinatul Hujjah, itu kan banyak. Di airport itu Bandara King Abdul Aziz ada musala kecil, abang mandi banyak tuh. Kemudian sunnah untuk kita mandi di situ. Kemudian kita pakai baju ihram, niat melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Datang menuju Mekah. Wa yadkhulu bin nari man batal ma'allaf min saniyatin kadha masyan hafian lam yakhaf najasutun. Dan dia masuk di mana? Ke Mekah di siang hari. Man batal al-maglah min saniyatil kadha, bisa masuk pada waktu pagi, siang maupun waktu malam. Ini minsian dan kadha, ini namanya tempat di sana. Kalau sekarang mah udah sulit untuk dijadikan patokan untuk ngambil sunnah, sama seperti Nabi dah menyesanian kepada. Kenapa? Karena banyak jalan ketika orang melaksanakan ibadah sholat itu sulit untuk masuk.
aja dah, yang penting tergantung hotelnya. Kecuali memang kita langsung pengen tawaf di Baitullah, maka disunahkan untuk datang depan masjid King Abdul Aziz tuh, di depannya itu King Pahat tuh, di depan jam-jam tower ya, tuh sunnah di situ, lewat masuk pintu tersebut. Karena lewat pintu tersebut terus masuk, langsung turun ke bawah untuk melaksanakan tawaf. Jadi kagak mundur-mandir nih, masuk utama, pintu utama. Maksiat ketika jalan menuju Mekah dalam keadaan berjalan akiyat, kemudian nyeker, ilam yakhaf najasatan, kalau memang dia nggak takut karena kalau memang dia takut karena najis, maka apa? Pakai sedang. Asli kita mah jarang nih yang namanya jalan kaki karena jauh, ya tergantung tempatnya. Kadang-kadang enakan juga tempatnya agak jauhan dari mana, Masjidil Haram, biar pahalanya berjalan, pahalanya banyak. Kata orang yang banyak duit, mendingan juga hajinya, umrohnya yang mahal. Sekiranya pondoknya itu, pondokan hotelnya nggak jauh dari Masjidil Haram. Semuanya tergantung. Kadang-kadang kalau umpama tempat yang jauh kita lebih semangat, jam 3 juga udah keluar dari mana? Dari hotel, karena pengen masuk ke dalam. Tapi kebanyakan orang yang dekat Masjidil Haram, kalau belum komat belum turun. Sama kayak kita deh, masjid dekat dari mana? Dari rumah. Kebanyakan orang datang yang jauh sebelum maghrib ataupun sebelum azan, waktu ibadah sholat sudah datang. Tapi yang dekat masjid kalau belum komat belum sama, tergantung. Tapi yang saya lihat model begitu, pada komat baru udah turun bawah, karena langsung Masjidil Haram. Tergantung manusia. Wala yu'adzi ahadan bimujahamatin, tidak boleh mengganggu orang walaupun dalam keadaan ramai berdesak-desakan, tidak boleh. Wa yumdi nahwul Masjidil Haram, wa yaqdil nahwul Masjidil Haram, dan dia menuju arah Masjidil Haram. Fayawaqa basar al-baiti rafa yadayhi, apabila dia telah menuju Masjidil Haram kemudian sudah masuk ke Masjidil Haram, dibaca Allahumma antas salam minkas salam alayka ya'udu salam wahina rabbana bisalam marhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Faja'a raka'a basu 'alal bait, apabila telah melihat pandangannya menuju Baitullah, rafa yadi, sunnah untuk mengangkat kedua tangan ketika itu. Wa huwa yarahu, sedangkan dia sambil lihat kedua tangan, tak kalah lihat tak min kharijil masjidil mawdi'al yuqalahu, walaupun melihat Ka'bah itu di luar Masjidil Haram, tapi udah gak kelihatan. Kan kita lama nih, 300 tahun enggak. Kalau sekarang mah udah gak kelihatan Ka'bahnya. Kenapa? Terhalang daripada bangunan masjid. Setidaknya kita turun ke bawah atau mendekati tempat tawaf, insyaallah itu baru kita bisa lihat. Wa yuqalahu, kemudian dia berdoa rasuraddam fahuna kaifitu wa yafi yadih rasuraddam, sambil majukan kepalanya nih,
kewibawaan. Wajib man syarafu, ya Allah tambahkanlah kemuliaannya, keagungannya, kewibawaannya bagi orang yang mengagungkannya, oleh orang yang haji dan umrah. Tasrifan wa ta'liman wa ta'diman wa birra. Kemudian tambah doa, Allahumma antas salam minkas salam fa'ina rabbana bisalam. Tapi ini doa ketika mau masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau niat Ka'bah barulah doa, Allahumma jid hadal baita tasrifan wa ta'liman wa ta'diman wa mahabbatin wa itu bima haqqu min amri din wa dunya. Serta melihat Ka'bah kemudian doa perkara dunia dan akhirat. Seenggaknya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu meliputi apa yang kita inginkan. Ustaz, ada WA dari teman. Apa WA-nya? Minta doain kagak ngeliat Kak. Kemudian dia aktif lagi pengajian Amro datang, Mujahidin datang, Istiqomah datang, dia subuh dia datang. Pengurus dia subuh minta doa. Ustaz Kiai pada minta doa, jamaah pada minta doa. Bilang aja ya Rabb, minta sama Allah, ya Rabb, kabulkan hajat permohonan orang-orang yang kenal sama saya ataupun yang gak kenal sama saya, dari seluruh jamaah. Kalau sebutin atu-atu akhirnya gak jadi doa. Kabulkan semua hajatnya, mudahkan urusannya. Yang sakit diangkat penyakit Allah Ta'ala. Yang punya hajat kabulkan hajatnya, luaskan rezekinya, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat, mudahkan langkahnya menuju Baitullah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu aja doanya. Yang disebutin nama-namanya, ramean ada tinggal. Ame jamaah, orang-orang muda-muda pada tua pengen sa'i, dia masih doa aja. Bikin orang keder, udah doa, jangan sebutin namanya, karena terlalu banyak barangnya. Summa inhulu masjidah min ba'di syaibah qabla yastaqila bihatti nahli wa karah. Kemudian dia masuk menuju masjid dari batu syaibah. Wagir yastaqila bihatti nahli wa karah. Dan dia akan menyibukkan dirinya bihatti rah, dengan mengikat yang namanya kendaraan. Ini zaman dulu nih ya. Kalau sekarang mah udah kagak. Ketika masuk ke Mekah ya turun dari mana? Dari bis, pelayan udah ada semua. Apalagi travelnya bagus. Bu, Pak, udah langsung ke mana? Masuk hotel. Langsung Bapak makan. Selesai makan, masuk ke kamar, kasih waktu 10 menit, jangan lama-lama. Khususnya bagi laki perempuan, hati-hati. Sudah niat haji dan umrah, jangan sampai rusak hajinya dengan terganggu ngikutin hawa nafsunya, jangan. Buru-buru mandi ataupun wudu, kemudian tunggu di lobi, kemudian bawa bendera. Nanti biasa bendera tepol ya, langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik ya, rame-rame. Jadi nggak pakai tuh, pakein mobil, motor, atau bawa tas, nggak usah. Sekarang modern kan. Ini cerita kitab zaman dulu nih. Mandiri wa baidari, kemudian diikat ontaknya, kendaraannya dekat dari rumahnya. Bal yaqifu ba'da rif'atin indal mata'i ba'duhu, akan tapi diberhenti sebagian daripada temannya, bantuin untuk ngangkat barang satu dengan yang lain. Ya'til masjidah bin naubah, sudah selesai itu barang, kita udah dia dirapiin di tempatnya, kemudian datang menuju
menuju Hajar Aswad. Itu pintunya Malik King Fahad King Abdul Aziz di situ. Karena King Abdul Aziz itu pintu utamanya depan apa? Jam-jam tawaf itu langsung ke Hajar Aswad, turun ke bawah. Wa yadu minhu bisyartin la yu'ati ahadan bijahamatin mustaqillah, dan disunnahkan untuk mendekati Hajar Aswad sekiranya dengan syarat dia tidak mengganggu seorang pun tatkala dia mendekati Hajar Aswad. Kalau sekarang agak sulit. Kenapa? Karena yang haji, yang umroh, yang sholat berjamaah di masjid terlalu banyak. Mungkin kitab ini ketika dia datang masih sepi Mekah. Ini 350 tahun yang lalu, enggak? Nasi uduk belum ada di sana. Ya, masih makan roti. Ya, apalagi haji tahun 70-an enggak? Waduh. Mana masih pada kontak, masih pada naik kapal. Di kapal laut. Udah di sono naik truk lagi. Naik kapal. Naik truk, ya orang mau Peragunan ini, ya kan? Pakai terpal dulu. Kalau sekarang alhamdulillah naik bisnya juga cakep, bagus, hotel juga bagus, makan tinggal makan, belanja apa aja ada. Sekarang udah modern, alhamdulillah. Untung kita lahir udah Indonesia udah merdeka, Mekah udah bagus, alhamdulillah. Summa yakbiluhu bila sautin wa yasjudu alaih. Disunnahkan untuk menyium Hajar Aswad, tapi nggak boleh suaranya bunyi. Jangan bunyi. Biasa nyiumnya ya pakai nyium gitu, jangan kayak nyium bayi. Kayak nyium cucu enggak. Jadi nyium Hajar Aswad dengan kelembutan, dengan rasa takdim dan hormat. Wa yasjudu alaih, kemudian jidat kita nih kenain Hajar Aswad. Ya cium jidat kita untuk Hajar Aswad. Sebagaimana Nabi SAW mencium Hajar Aswad seperti itu. Wa ikaru takbilu bisujudi alaih salasan, dan disunnahkan mencium kemudian meletakkan jidat 3 kali berturut-turut sunnah. Kalau sekarang mah nggak bisa dah. Kadang baru megang aja udah diangkat. Apalagi badannya kecil lah, susah. Kecuali pakai joki. Ya enggak, Madura ya pun dulu. Hajar Aswad 300 real. Hati-hati. Umpama kita deketin Ka'bah, ada orang Indonesia tuh. Sini masuk, silakan. Jagain 3 orang. Ya enggak, bayar tuh bang. Tadi kaki tuh diperhatiin tuh, nah udah selesai nih, apa gitu. Mas, ini Pak, tadi di Hajar Aswad ya? Iya. Bayar 300 real, bayar tuh. Gak ada yang gratis ya kan? Masya Allah, bukan kalau tanah doang misalnya di sini, di Mekah juga banyak kalau ya, kalau dorong tawaf dan sa'i, ada lagi nyaloin apa? Hajar Aswad. Ada lagi macam-macam dah, oleh-oleh ya. Udah kasih aja dah. Kalau memang rezeki banyak, kasih aja dah. Niatin sedekah, karena pahalanya besar yang Allah berikan bagi orang yang bersedekah. 1 dirham dibalas oleh Ta'ala 100.000 kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Wa min huna yaqtu talbiyata wa la yalbiya fi tawafi wa la shay hatta yafarqa minhu. Ketika menyium Hajar Aswad ataupun tawaf ataupun sya'i, tidak disunahkan membaca talbiyah. Kenapa? Karena ada doa dan zikir-zikir yang khusus ketika sedang tawaf ataupun sya'i. Summa yantabahu bai'al wasati rahdi tahta ri'ati aiman
wa yatrau tarfa ala atika ihsan wa yatruku mulki. Kemudian dia pakai itibat. Itibat itu pakaian ihram yang berwarna putih. Kalau sekarang mah kalau umpama pengen sembahyang di Masjidil Haram itu diharuskan memakai ihram. Kalau nggak pakai ihram dilarang masuk. Umpama masuk juga paling di atas tuh di loteng, di sutuh paling atas. Harus pakai baju ihram. Kalau baju ihram itu kita boleh masuk. Mau haji kok, mau umroh kok, pakai ihram. Kalau memang mau sembahyang di dalam masjid itu peraturan. Kenapa? Supaya nggak mengganggu antara orang yang ibadah umroh sama orang yang sekedar sembahyang. Kalau umpama pakaian nggak sembahyang nih, umpama cuma sembahyang kayak gamis, atau pakai batik dan sebagainya, itu dibedain, kagak nyampur. Kalau nyampur, takutnya apa? Berdesak-desakan masjid terlalu ramai ketika orang lagi sedang tawaf. Kadang-kadang ya, memakai baju biasa, kebanyakan ketika di sono dekat Ka'bah bukan ditawaf, cuma sekedar moto. Benar apa? Sekedar moto doang. Gitu. Fayaj'alu wasadnahi tahta atika iman. Pakai baju ihram ya, kawan pakai ihram. Pakai ihram. Pakaian ihram ini seperti kain biasa ya. Nanti ada kita ajarin ya. Ada ketika lagi tawaf. Karena kayak ihramnya nggak ada benar. Kalau nggak lihat di YouTube lah tata cara pakai ihram. Karena kayak ihramnya mau baik. Seenggaknya tertutup tuh bagian kanan, terbuka bagian kiri. Kemudian pakai ihram yang berwarna putih. Kemudian ihramnya itu yang bagian bawah seperti sarungnya dilipat itu sampai di atas pusar. Di atas, karena pusar ini batas aurat bagi orang laki antara pusar dengan putih. Summa yaslu fi tawafi fa yakunu mustaqbilal baiti. Kemudian dimulai tuh yang namanya tawaf. Maka dia berhenti di depan Ka'bah. Wa yakunu hajar aswad min jihatil yamin. Sudah dijadikan hajar aswad itu berada di sebelah kanan. Yamin. Wa ruknul yamani min jihatil shimal, dan rukun yamani berada arah sebelah kiri. Wa taharu min hajar aswad qalilan. Kemudian Pak, dia mundur sedikit dari hajar aswad ila jati rukun yamani, mendekati rukun yamani. Karena situlah awal setar yang namanya tawaf. Dimulai dari hajar aswad tapi disunahkan mundur mendekati rukun yamani. Paman hajar aswad di rukun yamani, ini dari sini tawaf. Ini ada lampu hijau nih di situ. Bayan bi tawafu lillahi ta'ala, dan disunnahkan niat tawaf. Adapun tawaf itu hukumnya wajib pelaksanaannya, tapi niatnya sunnah. Sama seperti mandi jenazah. Pelaksanaan mandi jenazah hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Siapa yang niat? Yang mandiin. Jangan yang mayit, bang, bangun bang. Berniat mandi. Iya, akhirnya bangun ya. Summa yastaslimu hajar aswad biyadi. Kemudian apa? Dia istihlam hajar aswad dengan tangannya dan ucap bismillah Allahu akbar sambil lambaikan tangan awal permulaan tawaf ataupun setiap putaran tawaf. Bismillah Allahu akbar. Kenapa? Cium tangan. Karena orang yang menyium hajar aswad au istaslimu alaih, man qabbala hajar aswad yusallimu alaih, sampai saja yang menyium hajar aswad ataupun melambaikan tangannya dengan tangan kanannya ataupun kedua tangannya,
wa yati yaumil qiyamati ka jabalul Uhud. Nanti akan datang pada hari kiamat tuh Hajar Aswad seperti gunung Uhud, kan kecil tuh, nanti seperti gunung Uhud besar, akan memberikan syafaat liman yuqbiluhu wa yusallimuhu, bagi orang yang pernah menciumnya ataupun melambaikan tangan, itu akan memberikan syafaat. Wa yaqulu salasan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa babi'dika wa tiba li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini permulaan ketika dia mulai tawaf setelah melewati Hajar Aswad. Summa masa ila jihatil yamin mara ala jamil Hajar Aswad bi jami'i badani wa mustaqbil. Kemudian dia berjalan sebelah kanan, kemudian sambil jalan, kemudian sambil menghadap Hajar Aswad, seluruh badannya sambil menghadap kiblat. Kebanyakan orang nih begini aja nih ya, sunnah itu begini, Hajar Aswad seluruh badan Bismillah Allahu Akbar sambil melihat seluruh badan tempat, baik sambil jalan ataupun dia berhenti sebentar, hanya sekedar memandang Hajar Aswad sambil melihat Ka'bah. Fajaja wajul batala wajala baita fil yasari wa yatub wa yaqul inda bab Allahumma inna hadzal baita baita wal harama harabuk wa amna amluk wa hadha maqam a'idhi bika minan nar. Fajawaza ruknul ladzi inda fatatil hadad. Apabila telah sampai rukun di depan pintu Hajar Aswad, Allahumma ya'udzubika minasyakki wasyirki wasiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaqi wa su'il munqalabi fil mal wa'di walad. Wa yaqul qubalatahu al-mihdad Allahumma anzilni fi dhilli yawmin la dhilla illa dhilluh wasqini bikasin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masraban hani'an dat Muhammadan ba'dahu abadan. Ini doa-doa sebagian ketika sedang tawaf. Ada pertanyaan? Apa hukumnya ketika tawaf kita berbalik badan nyari teman, bukan ada Hajar Aswad? Ketika tawaf kita balik badan nyari teman, boleh nggak? Batal nggak tawaf? Enggak. Kalau umpama kita tawaf kemudian balik badan apa? Cuman sunnah aja. Ketika tawaf tuh Ka'bah di sebelah kiri, di sebelah kiri. Kalau umpama kita balik nyari teman nggak apa? Nggak apa? Itu tidak membatalkan. Yang membatalkan tawaf itu adalah hal-hal yang membatalkan dulu. Hal yang membatalkan. Selain itu, umpamanya tuh perempuan nggak apa-apa. Karena sunnah berdesakan antara laki dan perempuan itu nyatu ketika tawaf. Kenapa? Karena tempatnya satu. Begitu juga tempat satu. Lain kalau di Madinah itu bayang dibedain antara laki-laki, perempuan, namanya perempuan. Kalau di Mekah itu gabung karena tempatnya satu, tempat tawafnya satu. Kemudian apa lagi? Tempat sa'inya satu. Jadi nggak bisa dibedain antara laki dan perempuan, tidak bisa dipisahkan. Apalagi kita orang mana-mana itu rombongan ya kan? Ketika tawaf dan sa'i tidak bisa dipisahkan. Umpama kita menyentuh pasti kesentuh. Apalagi udah mendekati Hajar Aswad. Karena padat, ada orang yang menyempurnakan tawafnya, ada lagi orang yang baru datang. Itu padat tuh di sini.
dorong-dorongan. Maka ketika haji dan umroh fisik dalam keadaan sehat, apalagi masih muda, apalagi kalau duit banyak jadi gagah. Ya. Haji Nam, menanya apa Haji Nam? Nanti selanjutnya baru kita praktekin tata cara tuak. Ustaz adanya Haji Ibrahim. Nah ya, besok kita bahas lagi tentang haji, tata cara tuak dan tata cara syami. Wa Karim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah balik maqasidna ila baitil haram wa jamjama wa masyarah haram wal madinatul munawwar wal jihad wa nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ana hajjatil wal umrah. Allahumma arzuqna turmur fi ta'atir wa rasulih wa asir maqasidahum bi jabil diniyah wa dunyawiyah wa asir muradaka ila harat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.